Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurida Mayanti dari kelas R2E Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mereview film dari Korea Selatan yang berjudul The Witch Part 1 Subversion. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Park Hong Joon. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor muda Korea Selatan yang pada saat itu sedang naik daun, yaitu antara lain Kim Da-mi, Choi Woo-sik, Go Min-si, dan masih banyak artis-artis yang lainnya. Film ini bukan film yang bergenre romance atau komedi ya, tapi film ini bergenre thriller action, yang mana film ini berdurasi 125 menit yang menceritakan seorang ilmuwan menjadikan manusia sebagai bahan eksperimennya untuk kebutuhan tertentu, yaitu sebagai alat pembunuh. Oke, kita langsung ke bagian pembahasannya ya. Di awal cerita ada seorang wanita yang bernama Dr. Beck. Dr. Beck ini adalah seorang ilmuwan yang menjadikan manusia sebagai bahan eksperimennya. Namun, pada malam itu Dr. Beck mengunjungi laboratoriumnya karena mendapat berita bahwa laboratoriumnya itu mengalami kecelakaan dan mengakibatkan ilmuwan dan bahan eksperimennya itu meninggal. Namun, ada dua anak kecil yang melarikan diri dari laboratoriumnya menuju ke hutan dengan tubuh yang sudah dipenuhi darah, dan mereka itu lari ketakutan karena takut tertangkap oleh asisten atau anak buah dari Dr. Beck. Namun sayangnya, satu dari dua anak kecil ini tertangkap oleh Mr. Choi, yang mana Mr. Choi ini adalah anak buah dari Dr. Beck. Lalu anak kecil ini dibawa ke hadapan Dr. Beck dan Mr. Choi mengatakan bahwa dia belum bisa menemukan anak kecil yang satu lagi. Lalu Dr. Beck mengatakan bahwa Mr. Choi ini harus menemukan si anak kecil yang satu lagi bagaimanapun caranya. Pagi harinya ada seorang peternak yang melihat bahwa ada anak kecil pingsan yang badannya sudah berlumuran darah. Dengan rasa takut, ia membawa anak kecil ini masuk ke dalam rumahnya dan segera menelpon seorang dokter untuk memeriksa bagaimana keadaan si anak ini. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa anak kecil ini akan kehilangan ingatannya. Lalu si peternak dan istrinya ini memutuskan untuk mengangkat anak kecil ini sebagai anak angkatnya. 10 tahun sudah berlalu, anak kecil ini tumbuh menjadi wanita yang dewasa dan diberi nama Yong Jae-yong oleh kedua orang tua angkatnya. Yong Jae-yong memiliki sahabat bernama Myung-hee. Myung-hee ini karena udah deket banget sama Yong Jae-yong, dia sering banget nginep di rumah si Yong Jae-yong. Pada suatu malam, mereka berdua sedang menonton acara pencarian bakat, dan Myung-hee mengatakan bahwa Yong Jae-yong harus mengikuti acara ini karena hadiahnya itu lumayan banyak. Awalnya Yong Jae-yong menolak untuk mengikuti acara tersebut, namun Yong Jae-yong ini berubah pikiran karena keadaan ekonomi keluarganya pun sedang tidak baik. Akhirnya setelah Yong Jae-yong dan Myung-hee mengikuti acara tersebut, setelah mereka berdua sudah bernyanyi, juri mengatakan apakah Yong Jae-yong memiliki bakat yang lain. Namun tanpa disangka-sangka, Yong Jae-yong mengangkat mikrofonnya itu tanpa menyentuhnya. Lalu juri pun dan yang lain dan peserta lain pun bertanya-tanya, kok bisa sih manusia mengangkat mikrofon tanpa disentuh oleh kedua tangannya. Yang pada saat itu juga Dr. Beck ternyata mengawasi Yong Jae-yong lewat acara TV, dan Dr. Beck mengatakan bahwa saya yakin anak ini adalah anak yang 10 tahun yang lalu ini melarikan diri dari laboratorium saya. Lalu Dr. Beck ini menyuruh Mr. Choi untuk menemukan si Yong Jae-yong ini. Akhirnya Yong Jae-yong ini ditemukan oleh nobleman. Nah, nobleman ini adalah anak kecil yang 10 tahun yang lalu itu ditangkap oleh Mr. Choi. Lalu Yong Jae-yong dibawa oleh nobleman ke dalam laboratorium si Dr. Beck. Dengan badan Yong Jae-yong yang sudah dipenuhi
darah. Akhirnya dia bertemu dengan Dr. Beck. Kenapa si Yong Jae-yong badannya dipenuhi darah? Karena sebelumnya Yong Jae-yong ini memakai kekuatan supernya untuk membunuh semua anak buah dari si Dr. Beck. Pada saat di laboratorium, Dr. Beck mengeluarkan salah satu serum untuk meredakan rasa sakit yang dialami Yong Jae-yong selama ini karena kekuatan supernya. Lalu, tanpa berpikir panjang, Yong Jae-yong mengatakan bahwa saya sudah tahu ini akan terjadi karena kamu yang membuat saya yakin kamu juga mempunyai penawar untuk rasa sakit ini. Nobleman yang mendengar Yong Jae-yong mengatakan seperti itu pun kebingungan, lalu berpikir dan mengatakan bahwa kita tidak menemukan Yong Jae-yong, tapi Yong Jae-yong yang menemukan kita. Pada saat itu Yong Jae-yong langsung berubah dan memakai kekuatan supernya untuk membunuh semua anak buah Dr. Beck dan Dr. Beck juga untuk mendapatkan serum tersebut. Setelah Dr. Beck dan anak buahnya udah tewas, akhirnya si Yong Jae-yong ini melarikan diri. Setelah 3 bulan kemudian, Yong Jae-yong ini menghampiri atau mendatangi kembaran dari si Dr. Beck dengan alasan yang saya juga penontonnya nggak tahu, karena film ini masih ngegantung endingnya. Tapi di situ ada satu orang wanita yang melihat ke arah Yong Jae-yong dengan rasa tidak suka. Karena film ini masih ngegantung, jadi endingnya juga masih ngebuat bingung. Katanya bakal ada The Witch part keduanya. Kita tunggu aja. Kalau kalian penasaran gimana ceritanya, kalian bisa nonton langsung di Netflix atau aplikasi lainnya. Oke, sekian ulasan film The Witch Part 1 subversion dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.